renungan kita pada hari ini yang diambil dalam kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai 10 dengan tema hidup dalam penantian kedatangannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengenai akhir zaman dan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya, dengan tegas dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa tidak ada seorang pun yang tahu, dan kedatangannya seperti seorang pencuri. Pemahaman yang keliru terdapat nubuat-nubuat mengenai akhir zaman pada akhirnya melahirkan dua sikap yang keliru juga. Yang pertama, sikap yang mencoba-coba menghitung kapan Kristus datang kedua kalinya. Tanggalnya, bulan, dan tahunnya. Karena itu kita tidak boleh berbuat apa-apa. Kita tunggu saja. Tuhan pasti datang. Yang kedua adalah sikap yang justru tidak mau percaya akan kedatangan Yesus kedua kali. Itu benar. Karena peperangan dan bencana alam silih berganti, namun akhir zaman tidak datang-datang juga. Maka mungkin akhir zaman memang tidak ada dan hanya untuk nakuti. Jadi sekarang sudahlah berbuat apa saja kita dan berbuat sesuka hati kita. Lakukan saja semaumu. Lakukan saja sebebas-bebasnya. Itu juga ada dalam konsep manusia hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sikap kedua yang di atas tadi itu adalah sikap yang keliru. Nampak dalam kehidupan jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika, jemaat yang semangat dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahkan ada yang ekstrim lagi di jemaat Tesalonika, yaitu mereka tidak mau bekerja. Tidak lagi mau peduli dalam kehidupan rumah tangga. Apakah kalau begitu kita tidak boleh mempunyai pengharapan akan akhir zaman? Oh, tentu saja boleh, bahkan harus. Mengapa? Sebab pengharapan akan akhir zaman akan mengingatkan kepada kita agar kita hidup secara benar dan bertanggung jawab. Sebab segenap perbuatan kita terbuka di hadapan Allah dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Bacaan kita memberikan 3 hal mengenai apa yang harus kita lakukan dalam penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ketika hal itu ialah yang pertama, berpalinglah kepada Allah. Ayat yang 9. Paulus menyerukan kepada jemaat Tesalonika agar tetap meninggikan Tuhan dan meninggalkan segala bermacam-macam berhala dalam hidup mereka. Dan biarlah mereka sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai Allah dan Tuhan satu-satunya. Dan jangan ada Allah lain. Hanya Tuhanlah yang dia sembah dalam hidupnya. Yang kedua, melayani Allah dengan segenap kehidupan. Melayani Allah yang hidup dan benar. Ayat 9. Kata Paulus, kalau kita benar-benar berpaling kepada Allah, maka dari dalam hati kita akan muncul suatu kerinduan yang sungguh-sungguh untuk melayani Allah yang hidup dengan benar. Oleh sebab itu, seorang pelayan atau jemaat Tuhan yang baik, yaitu jemaat yang sungguh-sungguh berpaling kepada Allah, sungguh-sungguh menyintai Allah tanpa melayani Allah-Allah lain, termasuk keinginan diri sendiri. Yang ketiga, menantikan kedatangan Tuhan
yang kedua kali ayat 10. Menantikan yang dimaksud di sini bukan dalam pengertian tidak mau bekerja apa-apa, tidur, berdoa, dan mengabaikan keluarga. Itu tidak benar. Menghitung hari kedatangan Yesus. Saudara, Yesus inginkan ialah sikap berjaga-jaga dalam kisah anak gadis yang bijaksana. Dalam masa penantian ini kita berbuat sesuatu yang berarti kita harus berkarya. Kedatangan Yesus kedua kali itu pasti. Tapi jangan kita menyibukkan diri dengan ramalan-ramalan akan kedatangan Yesus. Yang penting dalam masa penantian kedatangannya kedua kali inilah kita memperlihatkan sikap hidup yang benar yang menantikan kedatangannya, yaitu berpaling kepada Allah, melayani Allah, dan hidup benar seperti tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan selalu kita berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapan kedatangan Tuhan yang kedua kali inilah sikap yang dituntut dari kita. Bagaimana dengan saudara selama ini? Mari kita tetap bertekun dalam doa dan tetap kita bersekutu dengan Dia, dan kita tetap mengubah hidup kita menjadi lebih baik karena Tuhan yang menguatkan kita. Shalom bagi kita semuanya, damai sejahtera tetap memenuhi kehidupan kita. Amin.